semuanya, kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Administrasi Negara kelas A. Perkenalkan, nama saya Viviani Kurnia Ayu Anjani dengan NIM 11125000006 dengan rekan Saya Fridolina Marieta Bin dengan NIM 11125000007. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara sebagai tugas UTS dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara adalah suatu cabang hukum publik yang membahas mengenai hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga terciptalah pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, yang kedua yaitu jelaskan peran hukum administrasi negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pelaksanaan fungsi administrasi negara. Nah, peran yang pertama yaitu mengatur kewenangan, yaitu membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua yaitu menjamin transparansi, menjamin prosedur administrasi yang terbuka dan dapat diaudit. Nah, yang ketiga yaitu memberikan perlindungan hukum. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang. Yang ketiga, contoh mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah. Contohnya, pembagian kewenangan antara presiden sebagai kepala pemerintah dan menteri. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan nasional, sedangkan menteri melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana bidangnya, seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Pembagian kewenangan ini mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Contohnya, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan fungsi pemerintah dalam membuat pedoman pelaksanaan tugas agar selaras dengan tujuan hukum. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Contohnya, Dinas Perhubungan yang melaksanakan kebijakan pembatasan kendaraan saat musim mudik untuk mengurangi kemacetan. Hal ini menunjukkan tindakan nyata pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai hukum dan untuk kepentingan publik. Yang keempat, bagaimana hukum ini melindungi hak warga negara dari keputusan atau tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Yang pertama, dapat membatasi kekuasaan kewenangan pemerintah. Yang kedua, masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan apabila keberatan dengan keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang. Yang ketiga, bisa melalui hukum tertulis, yang dimana hukum tersebut terdapat sanksi yang tegas berupa pencabutan jabatan atau pembatalan keputusan. Yang kelima, ada sumber hukum. Sumber hukum sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi dasar berlangsungnya suatu aturan hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang atau UU, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Sumber hukum tidak tertulis ada kebiasaan administratif dan jurisprudensi. Yang keenam, bagaimana sumber hukum ini menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintah. Yang pertama, dengan asas legalitas, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang sudah ada pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sumber hukum tertulis sudah menjadi pedoman utama yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Yang contohnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang mengatur tata kelola pengambilan keputusan, kewenangan pejabat, dan perlindungan hak warga negara.
Yang ketiga, sumber hukum tidak tertulis menjadi pelengkap yang meliputi kebiasaan administratif dan jurisprudensi. Yang keempat, perlindungan hak warga negara. Semua warga negara mempunyai hak untuk mengajukan gugatan apabila keberatan dengan keputusan pemerintah kepada PT UN. Yang ketujuh, prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara. Yang pertama adalah prinsip legalitas, yang dimana semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu prinsip prosedural, yang dimana administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas dan setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan aturan. Yang ketiga yaitu prinsip diskresi, yang dimana pejabat administrasi negara memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu, namun harus tetap dalam koridor hukum. Yang keempat yaitu prinsip akuntabilitas, yang dimana setiap tindakan administrasi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu prinsip transparansi, yang dimana semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Yang kedelapan, contoh penerapan dari prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip legalitas, yang dimana penerbitan izin usaha harus berdasarkan aturan yang berlaku, seperti undang-undang dan perda. Yang kedua, yaitu prinsip prosedural. Contohnya, dalam pengangkatan pegawai negeri dilakukan beberapa tahap resmi seperti seleksi administrasi, wawancara, ujian tertulis, dan pelatihan prajabatan sebelum penetapan SK. Yang ketiga, yaitu prinsip diskresi. Seorang bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam bentuk bantuan kepada masyarakat terkena dampak bencana, walaupun aturan tersebut tidak ditulis secara rinci di dalam undang-undang. Yang keempat yaitu prinsip akuntabilitas. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila merasa dirugikan oleh kebijakan suatu badan atau pejabat negara. Yang kelima yaitu prinsip transparansi. Pemerintah harus mempublikasikan anggaran pemasukan dan pengeluaran pada situs resmi agar masyarakat dapat mengawasi penggunaannya. Yang kesembilan, perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Yang berikut keterkaitan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Yang pertama, tata negara sebagai dasar legalitas, yang dimana hukum administrasi negara membutuhkan landasan dari hukum tata negara untuk memberikan kewenangan yang sah bagi lembaga eksekutif dan aparatur pemerintahan. Yang kedua, administrasi negara sebagai pelaksana hukum, yang dimana hukum administrasi negara berperan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum tata negara. Yang ke-10, contoh bagaimana hukum administrasi negara dan hukum tata negara saling melengkapi praktik pemerintah. Contohnya, hukum tata negara menetapkan bahwa presiden memiliki kekuasaan eksekutif, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana kekuasaan itu dilakukan melalui kebijakan, perizinan, serta keputusan administratif yang dapat diawasi oleh lembaga peradilan seperti PT UN. Dengan demikian, hukum tata negara menjadi fondasi terbentuknya kekuasaan negara, sedangkan hukum administrasi negara menjamin bagaimana kekuasaan itu dilakukan secara efisien, adil, dan tidak sewenang-wenang. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi hukum administrasi negara. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.